Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, walaupun kita beribadah secara online, tapi kita percaya pagi hari ini tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan curahkan pada kita semua. Mari sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami dan ada bersama-sama dengan kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang terjadi saat ini Tuhan tidak mengurangi sukacita yang Tuhan curahkan buat kami semua ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kehidupan kami semua. Dan kami percaya pagi hari ini juga kami mau bersatu hati untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kalau kami beribadah secara online, kiranya Tuhan yang melawat kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya
Bapa surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh menikmati suasana surgawi melalui ibadah online. Firman Tuhan sebentar akan kami gali. Kami membangun karakter ilahi di keluarga, di anak-anak, dan kami percaya Tuhan bahwa di akhir zaman ini keluarga-keluarga Kristen akan bangkit untuk jadi garam dan terang, untuk bangkit dan bersinar, untuk menjadi teladan ataupun membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Elohim. Puji Tuhan. Saudara, kita akan beribadah lagi secara online, tapi kita tetap connecting dengan Tuhan, mau online mau offline, kita selalu dalam hadirat Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan, kita berada di satu tema, yaitu tentang bangun karakter ilahi atau building godly character. Nah, saya harus sampaikan dulu garis besar daripada tema ini, karena temanya adalah komunikasi di era digital, supaya ada kesinambungan dengan minggu-minggu yang lalu. Minggu lalu temanya adalah tanggal 6 Juni, karakter dibentuk dari keluarga. Jadi ini kita bicara tentang keluarga ilahi, di mana jemaat menyadari pentingnya pembentukan karakter anak, lalu jemaat menjaga anak-anaknya agar selalu di dalam jalan Tuhan. Jemaat mengambil langkah, menumpangkan tangan, mendoakan, memberkati anak setiap hari. Nah, jadi di sini semua diarahkan untuk anak, pembentukan karakter anak. Lalu tanggal 13 Juni yang lalu tentang generasi anak panah, di mana jemaat diharapkan bisa menyadari bahwa anak yang dititipkan Tuhan adalah tanggung jawabnya. Lalu jemaat mengarahkan anaknya seperti anak panah ke arah yang tepat. Jadi kita berdoa supaya kita tahu juga apa tujuan Tuhan bagi anak-anak kita. Jemaat juga dapat melihat anak-anaknya berhasil dan menjadi alat Tuhan. Nah, hari ini saya mendapatkan tema tentang komunikasi di era digital, yaitu jemaat menyadari bahwa seumur hidup harus setia melakukan perintahnya. Jemaat mengajarkan kepada anak-anaknya perintah Tuhan setiap saat dengan menggunakan teknologi, ya, dan jemaat tetap menjaga anaknya agar tidak terjebak dalam dosa pornografi. Jadi karena kita menggunakan teknologi, adanya internet, adanya smartphone dan sebagainya, bagaimana supaya anak-anak ini bisa terus dikawal oleh firman dan hadirat Tuhan. Nah, minggu depan baru kita bahas tentang orang tua adalah teladan, di mana jemaat menyadari kasih adalah hal terutama yang Tuhan ajarkan. Kemudian jemaat juga mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu taat akan firman Tuhan, agar hidupnya berbahagia, dan jemaat bisa memberi teladan kepada anak-anak untuk mengandalkan Tuhan. Nah, jadi saudara, ini merupakan satu rangkaian supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa ini ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kita bicara tentang membangun keluarga, tapi khususnya untuk anak-anak. Nah, jadi di sini karakter dibentuk dari keluarga. Ini minggu pertama kemarin, di mana pembentukan karakter anak ini kita ditujukan kepada anak, menumpangkan tangan, mendoakan anak setiap hari. Lalu sebagai generasi anak panah, kita mengarahkan anak kita supaya seperti anak panah terarah ke tempat yang tepat, ya, dan itu anak ada titipan, tanggung jawab, dan kita mau melihat anak-anak kita berhasil. Jadi sekali lagi kita mengarah pada anak-anak kita. Nah, ini di era komunikasi, di era digital ini, saudara, ini paling sulit sekarang mengontrol anak supaya tetap selalu melakukan perintahnya, dan bagaimana kita mengajar anak-anak perintah Tuhan melalui teknologi yang ada, karena hampir setiap jam anak-anak kan berhubungan dengan gadget, dengan HP, ataupun dengan internet, karena mereka sekolah online, lalu tanpa kita sadari, awasi, mereka bisa buka-buka semua situs-situs yang akhirnya kita jaga jangan sampai terjebak dalam dosa pornografi, situs-situs pornografi, kekerasan, dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dikawal dengan firman Tuhan, dan terutama orang tua jadi teladan. Ini minggu depan kita akan belajar bagaimana kasih itu
mengayomi anak-anak, mengajarkan anak taat firman, dan kita menjadi model, orang tua jadi model, jadi teladan. Baik, Bapak Ibu, tema kita GBI Tendian Ibadah Minggu 20 Juni 2021 dalam seri Membangun Keluarga Ilahi ini adalah komunikasi di era digital. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan dulu betapa kita hidup pada masa-masa yang sulit ya untuk mengawasi anak-anak ini. Mereka tetap hidup dalam firman Tuhan dan bagaimana tidak terjebak oleh celah, karena membuka celah, buka internet, YouTube, dan segala macam media sosial lainnya itu bisa membuat anak itu menjadi salah fokus, bahkan hanya diisi oleh informasi-informasi yang kotor dan bisa melanggar firman Tuhan. Nah, lalu apa yang kita lakukan sekarang ini? Nah, ini ada beberapa cara untuk kita membawa anak-anak ini tetap di dalam Tuhan. Apa yang harus selalu dikomunikasikan kepada anak di era digital ini? Kita akan mengupas Ulangan 6 ayat 1-25, dan di samping nanti temanya adalah bagaimana kita membawa anak di era digital ini intim dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Ulangan 6 ayat 1-25 ini syarat juga dengan firman-firman atau quotes-quotes yang membangun iman. Dimulai dari Ulangan 6 ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi saat itu saudara, orang-orang Israel sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, sambil berjalan menuju tanah perjanjian, mereka ini diajarkan ketetapan, peraturan, dan seterusnya. Belum ada alat tulis, belum ada Alkitab seperti sekarang ini. Mereka belum baca, belum ada yang dibaca. Jadi ini diulang-ulang, diperkatakan, diulang-ulang, ya, untuk persiapan kemana kamu pergi mendudukinya. Nah, yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak maupun anggota keluarga yang lainnya adalah agar melakukan perintah Tuhan. Ini berlaku di semua agama, tetapi di Alkitab ini jelas sekali tekanannya. Ulangan 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, ini ada motivasi ya, supaya seumur hidup engkau anak cucu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi kalau kita mau panjang umur ya takut akan Tuhan dan taat perintah Tuhan. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Ada janji Tuhan yang luar biasa, yaitu bangsa Israel akan menjadi sangat banyak dan akan menduduki satu negeri yang berlimpah susu dan madu, satu negeri yang sungguh amat baik. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan, lakukan dengan setia. Ya, lakukan dengan setia supaya baik keadaanmu. Nah, jadi ini semua ada janji-janji yang seharusnya memotivasi untuk orang Israel dan kita semua. Jadi anak-anak ini diulang-ulang bagikan, kalau kamu mau baik keadaanmu, masa depanmu mau penuh harapan, ya mau berkembang, masa depanmu akan berlimpah susu dan madu, maka belajar firman Tuhan, hiduplah dalam firman. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan Ulangan 6 ayat 5 dikatakan Allah itu Esa ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, kita itu Esa. Nah, jadi ini diperkenalkan pribadi Tuhan yang Esa. Tuhan kita katanya tiga, tidak Echad, satu tapi berwujud dalam tiga. Dia berwujud sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat, dan sebagai Roh Kudus penolong. Tetapi dia adalah Esa, Echad, tidak bisa dipecahkan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah salah satu perintah Tuhan yang kita mulai ajarkan ya untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu mengenal Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Nah, yang kedua adalah mengajarkan perintah Tuhan. Ya. Nah, dalam mengajarkan perintah Tuhan itu,
di dalam ayat 6-nya, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi pada waktu itu sambil berjalan di padang gurun itu firman terus mengalir. Ya, Musa menerima hukum Taurat, kemudian diperkatakan, disampaikan kepada seluruh bangsa Israel sambil terus perjalanan menuju tanah perjanjian. Perhatikan, ya, jangan kurang titik koma. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Nah, ini ada 10 hukum Taurat, ya, supaya jangan jatuh berzinah, misalnya. Tidak boleh berzinah, jangan mengingini apa yang dimiliki orang lain, jangan ada padamu ilah lain. Ini diulang-ulang, dibicarakan waktu duduk-duduk di rumah, pada waktu dalam perjalanan, pada waktu sedang tiduran, ataupun sedang bangun. Karena saudara, segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan melekat, akan ingat. Ya, segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi gaya hidup. Ya, jadi satu kebiasaan, diulang-ulang, diulang-ulang. Ya, jadi mengajarkan perintah Tuhan caranya diulang-ulang. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, ada yang menarik saudara, supaya mereka ini tidak lupa, ya, ayat 8 dan 9 ini harus juga engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu dan lambang pada dahimu. Nah, tangan ini bicara tentang perbuatan, dan dahi ini bicara tentang mindset, pikiran. Nah, ini menarik saudara, ini nanti akan dipakai oleh antikris, ya, diberi tanda di tangan dan di dahi. Ya, tandanya adalah bilangan seorang manusia, bilangannya adalah 666. Bilangan gematria dari seorang kaisar, ya, Kaisar Neron Caesar, itu jumlahnya 666. Itu nanti dipakai oleh antikris, karena rupanya dengan tanda di tangan dan di dahi ini akan orang itu bisa tunduk. Nah, sekarang apa yang bisa kita terapkan tanda di tangan ini? Ya, kita ada tangan ini, ada firman di gadget kita, handphone ini nggak jauh-jauh. Ya, di dahi ini mindset, berpikir, metanoia, bertobat, ya, berubah pikiran dari yang jahat pada yang benar, dari yang najis pada yang kudus. Nah, ini luar biasa saudara, diulang-ulang, ya. Jadi ada satu tanda di tangan dan di dahi, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Nah, bangsa Israel punya tradisi, yaitu memasang namanya mezuzah. Mezuzah itu di dalamnya ada gulungan kitab suci Pentateuch, yaitu kitab suci 5 kitab Musa, ya, dari Kejadian, Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, jadi di situ diulang-ulang nanti 365 hari terus, ditulis di tiang pintu supaya ingat. Dulu belum ada Alkitab, apalagi HP. Nah, sekarang saudara, kita mau buka Alkitab, langsung buka HP cepat. Tinggal ketik aja, Ulangan 6 ayat 8, langsung keluar ayatnya. Ya, begitu cepatnya. Hanya masalahnya tidak dicatat. Nah, jadi kita harus menulis ada yang ditulis. Ya, ditulis, dibuka lagi, terus dibuka. Nah, ini kelebihannya akhir pada akhir zaman. Di situ diingatkan kembali, ya, bagaimana Tuhan menolong. Ya, kita memperkenalkan Tuhan yang menolong. Ya, itu bisa menggunakan kisah-kisah Alkitab. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi saudara, menjaga pengenalan akan Tuhan ini adalah sesuatu yang cukup sulit, ya. Jadi kita banyak dihadapkan dengan banyak masalah, kita lebih banyak memikirkan nasib, masalah, kemudian kita berikhtiar. Nah, mulai kita mencari siapa ya, ada orang yang bisa kita mintain tolong, cari manusia dulu, cari
kekuatan yang lain, tapi di sini ingat akan Tuhan Allahmu. Bahkan nanti setelah masuk ke tanah Kanaan, setelah kita menerima berkat, jangan lupa dengan Tuhan yang sumber segala berkat. Karena takutnya nanti lupa bahwa ini seolah-olah hasil karya kita, hasil kerja keras kita. Lupa bahwa ini Tuhan yang memberikan. Karena dikatakan engkau akan mendapatkan sumur-sumur yang tidak kau gali. Udah siap dengan sumurnya, siap dengan kebun-kebunnya, siap dengan segala fasilitas tanah Kanaan, tinggal dinikmati. Luar biasa, saudara. Bahkan orang-orang yang tinggal di sana dihalau oleh Tuhan, tinggal dinikmati. Luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, bagaimana kalau zaman sekarang ini ya, kita dalam keadaan susah, langsung dikasih tempat tinggal. Udah, tempat tinggal di sini lengkap dengan suatu pekerjaan, satu usaha, dan makanan minuman lengkap semua. Kamu nggak usah mikir, di gudang banyak, nggak usah mikir juga untuk biaya pendidikan anak, beasiswa disiapkan, kemudian wah semuanya tinggal karunia menikmati. Keren, saudara, luar biasa. Ya, itu yang dialami oleh bangsa Israel dulu, dan itu bisa membuat orang lupa Tuhan. Nah, hari-hari ini pun demikian, diingatkan terus, kamu bisa punya HP, kita bisa internetan, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan, kita masih bisa baca Alkitab, masih keadaannya baik-baik, dalam keadaan yang sulit, tetap keadaan baik-baik. Oke, nah, kita masih terus melihat bagaimana untuk mengarahkan anak-anak atau keluarga kita supaya tetap terhubung dengan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah menjaga anak dari ilah lain. Ya, ayat 14-15. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Karena ketika masuk nanti ke tanah perjanjian atau ketika kita terima berkat Tuhan, jangan sampai kita distract, ya, dialihkan perhatian kita kepada Allah lain, kepada dewa-dewa, pada kekuatan yang lain. Tetap bukan pribadi, tetap fokus pada Yesus, tetap pegang Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, dan sampai kita terus melupakan Tuhan Yesus, kita akhirnya ya, Alkitab bisa, handphone bisa jadi berhala, saudara. Lama nonton TV bisa jadi berhala, bahkan internetan, ya, sibuk nonton YouTube, sibuk dengan media sosial lainnya, jadi tidak punya waktu untuk baca Alkitab, itu jadi berhala, berhala modern. Dan Tuhan bisa cemburu sampai akhirnya nanti laptopnya mati lah, handphonenya hang, apa saja. Pokoknya Tuhan cari perhatian supaya kembali pada Tuhan. Dia adalah Allah yang cemburu, jangan sampai bangkit murkanya sehingga memusnahkan kau dari muka bumi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu cobai dia di masa Meriba. Oke. Nah, ini ada pesan, kamu harus terus berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Harus engkau melakukan apa yang benar, yang baik kepada Tuhan, supaya baik keadaanmu. Engkau memasuki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Jadi saudara, masa depan kita penuh harapan. Ada keadaan yang baik di masa sukar ini, ada yang baik, sungguh amat baik. Bahkan Tuhan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti firman Allah, yaitu musuh-musuh Israel, artinya mereka yang tinggal di tanah Kanan itu dihalau oleh Tuhan. Demikian juga masa-masa sukar ini Tuhan menghalau segala penyakit COVID dari kita, menghalau segala keterpurukan, menghalau segala ketertindasan ataupun ketidakberdayaan, dihalau. Asal kita melekat dengan Tuhan, percayakan hidup penuh pada Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya, apa peringatan, ketetapan, peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Kalau anak-anak tanya, kok bisa ya kita ini tetap diberkati Tuhan, apa ya rahasianya? Nah, kau harus cerita, dulu kita ini adalah budak Firaun di Mesir, ya, tetapi Tuhan yang membuat kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda mujizat yang besar yang mencelakakan terhadap Mesir, Firaun dan sisi rumahnya di depan mata kita. Tapi kita dibawa keluar dari Mesir, kita dibawa masuk ke suatu negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah, diulang-ulang dengan sumpah pada nenek moyang. Jadi ini perjanjian lama, perjanjian baru, saudara. Dimeteraikan oleh darah Yesus, taruhannya nyawa, dan berjanji dia pasti menepati. Inilah yang kita terus sebarkan ke keluarga kita, ke orang yang kita kasih. Firman ini bekerja, firman ini adalah, Injil adalah kekuatan Allah. Firman ini akan memerdekakan, firman ini akan beroperasi, dia akan melakukan
firman tidak kembali dengan sia-sia, dia akan melakukan apa yang disuruhkan. Nah, jadi Tuhan Allah kita memerintah pada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Jadi ini saudara diulang-ulang, supaya Tuhan menjadi yang segala-galanya, Tuhan Yesus menjadi yang utama, Tuhan Yesus menjadi yang dikenal oleh terutama anak kita, dan firman-Nya ini akan menjadi rambu-rambu, membentengi, sehingga dia tidak hanyut, atau kita semua juga tidak hanyut dalam internet, dalam produk-produk sosial media. Roh Kudus berkuasa atas kita, sehingga bukan kita dikendalikan oleh media sosial, tapi kita mengendalikan media sosial. Firman itu yang diutamakan, khotbah-khotbah diutamakan, dan akhirnya kita lihat juga anak-anak kita akan dilindungi. Nah, saudara, akhirnya sesuai dengan tema, saya akan kembali kepada materi kita, karena tema yang harus saya bagikan ini adalah tentang bagaimana komunikasi di era digital. Sekali lagi, agar jemaat menyadari bahwa seumur hidup harus selalu setia melakukan perintah. Artinya berarti perintah Tuhan itu ya kita bisa kirimkan terus-menerus lewat teknologi, lewat media yang kita punya, lewat handphone. Kita kirim, kalau dulu pakai SMS, sekarang udah nggak pakai SMS, sekarang pakai WhatsApp atau Telegram. Ya, jemaat mengajarkan pada anak-anak perintah Tuhan setiap saat menggunakan teknologi. Jadi teknologi ini kita awasi, tapi kita juga kirim khotbah singkat di YouTube, atau renungan di Facebook, ataupun dari Twitter, apa saja. Dan jemaat tetap menjaga anaknya agar tidak terjebak dalam dosa pornografi. Ini harus dua peperangan, saudara. Kita nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam, tapi biarlah firman itu yang mengawal. Kita doakan Tuhan jauhkan dari segala tipu daya iblis, jerat. Ya, saya selalu kalau ada ini semua handphone setumpang tangan, rapi kuduskan, juga nomor anak saya, istri, semua Tuhan lindungi, jauhkan dari semua jebakan iblis, dari jerat-jerat, termasuk dari pinjaman online. Hati-hati saudara, kayaknya pinjamnya gampang tapi kembalinya susah, dan banyak jerat-jerat lainnya di era digital ini yang malah bisa membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah, akhirnya sebagai bagian daripada membangun keluarga kerajaan Allah, saya akan tutup. Ada beberapa media sosial yang bisa kita pakai, yaitu WhatsApp ini bisa memuat media sosial yang lain, ya, termasuk konferensi. Nah, kami ada kubu doa, ya, 4-5 orang berdoa bersama lewat WhatsApp. Mungkin anak jauh, lagi di luar kota, di mana kita doa bersama. Lalu kalau YouTube ini untuk renungan, ya kita jaga saudara, ya, karena bisa lari ke sana kemari, informasinya beragam. Saya sendiri karena harus bicara akhir zaman, informasi terkini harus saya update, bahkan banyak yang nanya, Pak ini benar atau hoax? Wah, itu bisa habis 4 jam, tapi saya sudah pagari, karena memang saya panggilan di situ, tugas situ, dan kalau ada renungan saya utamakan. Firman-firman penyembahan diutamakan. Instagram ini banyak pesan-pesan firman Tuhan juga, tapi hati-hati juga banyak Instagram yang pornografi dan berita-berita hoax. Jadi di sini kita mengajarkan, kita kasih ayat-ayat. Kalau punya Instagram banyak kasih ayat. Lalu Facebook ini banyak kesaksian-kesaksian bagus, di mana kita boleh juga belajar dari keberhasilan orang lain mengandalkan Tuhan. Anak-anak kita juga bisa baca kalau dia banyak di Facebook. Kalau Twitter ini lebih banyak kepada hal-hal yang politik, hal-hal yang wah ini paling keras, saya tidak rekomendasikan bermain di Twitter. Tetapi banyak yang menggunakan pesan firman Tuhan di Twitter. Telegram ini sesuatu yang baru, karena WhatsApp ini terbatas 256 orang satu grup. Telegram bisa ribuan. Nah, ini bisa memuat semua media sosial, ini lebih canggih dan mempunyai orang Rusia. Dan akhirnya kita bisa gunakan Zoom meeting, Google meeting untuk pertemuan-pertemuan langsung. Setiap hari jam 4 pagi ada penyembahan fajar dengan Zoom meeting dari Menara Doa Sedunia. Lalu gereja kita juga pakai Google Meet untuk Senin, Rabu, Jumat. Dan semua pertemuan lainnya yang membangun iman, membangun jemaat, dan khususnya membawa semua keluarga kita untuk selalu terhubung
menggunakan teknologi ini. Itulah firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kita semua bijak menggunakan media sosial, menggunakan teknologi yang ada, tetap urapi semua, proteksi, lindungi, dijauhkan dari semua frekuensi yang salah, frekuensi yang tidak membangun, dan kita percaya pada Tuhan bahwa melalui teknologi yang ada ini kita diproteksi, tetapi juga bisa menjadi alat untuk memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah mempelajari satu bagian, yaitu untuk membangun keluarga, karakter keluarga, dan khususnya anak, supaya anak-anak ini bisa mengenal Tuhan, mengenal perintah Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kami semua, terutama yang memang ini ditujukan pada anak-anak di era digital ini, mereka bisa melakukan perintah Tuhan, artinya mereka mengenal apa kehendak Tuhan. Oleh sebab itu perlu diajarkan perintah Tuhan, diulang-ulang, di-share firman Tuhan melalui banyak cara, melalui semua media sosial, sehingga kita semua tahu apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, lalu khususnya menjaga anak-anak kami, keluarga kami dari ilah-ilah lain, yaitu berhala-berhala modern, berhala-berhala yang bisa timbul karena terlalu lebih banyak hidup tergantung dengan teknologi, tergantung dengan media sosial. Bahkan juga ada kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga semua media sosial bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur, dan kami jadikan Tuhan masa depan penuh harapan, itu menjadi bagian kami, masuk ke tanah Kanaan kami, masuk ke tanah perjanjian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.